Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Saya harap baik-baik aja ya semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, coba tolong itu kalau ada sampah di meja, itu sampah di meja, tolong ya dirapiin semua. Kalau sudah rapi, baiklah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, saya absen enggak? Fatia Gusti Pradana, Anita Wijayanti, Rizky Anggia. Baik, hadir semua. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang kemarin. Kemarin kan kita udah bahas tentang dasar-dasar akuntansi tuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada posisi akuntansi, yang kedua ada pengertian persamaan akuntansi, dan yang ketiga ada persamaan dasar akuntansinya itu. Yang pertama itu kan posisi keuangan. Posisi keuangan itu dibagi menjadi 3. Ada aset, liabilitas, juga ekuitas. Pertama itu kan ada aset. Aset merupakan kekayaan perusahaan dan memiliki nilai uangnya. Aset itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar contohnya itu seperti kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, peralatan, dan lain-lain. Dan aset tetap itu contohnya seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin, dan lain-lain. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas itu hutang yang harus dibayarkan kepada pihak yang terhutang. Liabilitas dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu kurun waktunya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang itu kurun waktunya lebih dari 1 tahun. Contoh dari liabilitas jangka pendek, contohnya seperti utang dagang, utang gaji karyawan, dan lain sebagainya. Contoh dari utang jangka panjang itu atau liabilitas jangka panjang itu seperti utang obligasi, utang pensiunan, dan lain sebagainya. Lanjut ke ekuitas atau modal. Ekuitas itu merupakan selisih dari antara aset dan liabilitas, atau juga bisa disebut sebagai modal. Modal dari suatu perusahaan. Dan yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas itu merupakan kekayaan perusahaan yang sebagian dimiliki oleh individu. Ekuitas itu pengurangan dari hasil yang tadi, aset dikurang liabilitas. Terdapat 5 elemen yang menjadi acuan. Yang pertama itu modal di setor. Modal di setor yang pertama ada laba ditahan, dan yang kedua ada agio dan disagio saham. Yang kedua ada laba tidak dibagi. Yang ketiga ada modal penilaian kembali. Yang keempat ada modal sumbangan, dan kelima ada modal lain-lain. Sekarang lanjut ke poin kedua, yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi ini bukan siklus akuntansi, namun perlu dipelajari karena merupakan gambaran dari setiap keadaan yang mempengaruhi aset, liabilitas, maupun ekuitas. Lalu kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin ketiga itu persamaan dasar akuntansinya. Yang pertama ada saat permulaan pembukaan perusahaan. Persamaan akuntansinya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas.
Lalu yang kedua, ada setelah perusahaan beroperasi dan melakukan transaksi. Persamaan dasar akuntansinya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurang dengan beban. Sebelum kita melangkah ke penyelesaian persamaan dasar akuntansi, harus kita ketahui dulu nih akibat transaksi-transaksi tertentu terhadap perkiraan dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu yang pertama ada investasi pemilik dalam perusahaan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, menambah aset sesuai dengan aset yang dia sebelum kita melangkah ke penyelesaian persamaan dasar akuntansi harus kita ketahui dulu nih akibat transaksi-transaksi tertentu terhadap perkiraan tertentu dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu yang pertama ada investasi pemilik dalam perusahaan. Pencatatannya yaitu menambah aset sesuai dengan jenis aset yang diinvestasikan. Lalu menambah ekuitas. Yang kedua, pengambilan milik dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Mengurangi aset sesuai jenis aset yang diambil juga. Mengurangi ekuitas. Yang ketiga, membayar beban usaha. Mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Yang keempat, menerima pendapatan. Menerima pendapatan, pencatatannya menambah aset lalu menambah ekuitas. Yang kelima, membayar liabilitas, pencatatannya mengurangi aset mengurangi liabilitas. Lalu yang keenam, menerima piutang, pencatatannya menambah aset atau kas mengurangi aset atau piutang. Yang ketujuh, menjual tunai barang atau jasa, menambah aset kas dan mengurangi aset barang sebesar harga pokoknya, menambah ekuitas sebesar laba atau ruginya. Yang kedelapan, menjual dengan kredit barang atau jasa, menambah aset atau piutang sebesar harga jual dan mengurangi aset barang sebesar harga pokoknya, menambah ekuitas sebesar laba ruginya. Terus yang kesembilan, membeli dengan kredit. Membeli dengan kredit ini pencatatannya menambah aset sesuai dengan jenis yang dibeli, lalu menambah ekuitas sebesar laba atau ruginya. 10, investasi tambahan oleh pemilik ke perusahaan. Pencatatannya itu menambah aset sesuai dengan jenis investasinya, lalu menambahkan ekuitasnya. Yang ke-11 ada pemakaian suplai. Pemakaian suplai ini pencatatannya mengurangi aset suplai sebesar pemakaian tersebut, lalu mengurangi ekuitas sebesar pemakaian tersebut. Baik, materi hari ini kita cukupkan. Ada yang ingin bertanya atau yang ada yang ingin ditanyakan pada Ibu, coba tanyakan langsung aja ya. Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semuanya, kita cukupkan pelajarannya sampai di sini. Namun sebelum kita cukupkan, langkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Kita cukupkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.